Itu kenapa sih orang Jawa naruh kerisnya di belakang gitu? Nggak di depan gitu atau di samping gitu? Nah, kalau samping kan atau depan kan perang. Oh, maknanya itu ya kalau Dari semua pusaka saya lebih banyak menyukai tombak. Tombak ya. Kenapa sih Mas Kelik lebih suka ke arah tombak dibanding keris gitu? Trisula, hablum minanas, hablum minallah. Jadi hubungan dengan Manusia dengan Allah juga. Mas Kelik pernah dengar dengan keris naga runting gitu namanya, pernah dengar Nogo Agni atau cemeti lang-lang jagat? Ini pusaka ini kan banyak yang Mas Kelik miliki. Ada nggak sih Mas Kelik memberikan sajen, misalnya ada jajanan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Gedong Kuning. Saat ini saya sedang bersilaturahmi dengan kawan lama saya yang kebetulan beliau banyak sekali mengoleksi benda-benda pusaka, benda-benda dari zaman dulu, baik berupa keris ataupun tombak. Beliau bernama Mas Kelik. Assalamualaikum Mas Kelik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ya. Dah lama. Terakhir kita ketemu tahun berapa ya? 2017 ada kali ya? Iya mungkin. Ya, kurang lebih 2017 ya. Tapi lama. Kelihatannya nggak ada perubahan Mas Kelik. Tetap aja gagah seperti dulu. Alhamdulillah. Ya. Itu karena pusaka atau bukan? Bukan, karena nasi. Karena nasi ya. Masya Allah. Sama senang hidup tentram. Nah itu yang terpenting seperti itu. Nah Mas Kelik, memang saya udah beberapa kali ke rumah Mas Kelik ya tahun-tahun yang dulu, dan saya selalu tertarik dengan apa yang Mas Kelik koleksi gitu. Saya sangat-sangat tertarik, terutama buat saya yang awam ini tentang benda-benda pusaka nenek moyang kita lah, orang-orang terdahulu begitu. Jadi memang dalam kesempatan ini saya yang awam ini dan juga sahabat Syiar Dalam Gelap ingin mengetahui lebih lanjut tentang koleksi benda-benda yang Mas Kelik kumpulkan gitu. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi ilmu pengetahuan buat kita, penambah wawasan, ataupun saya lihat kan memang keris ini memang memiliki satu filosofi hidup yang luar biasa, yang sebenarnya kita harus menilai ke arah sana, bukan dari segi magic atau mistiknya begitu. Karena memang orang-orang tua kita itu dulu meninggalkan segala sesuatu kadang berbentuk benda-benda ya, yang untuk kita pelajari ya, yang tersirat di dalamnya begitu Mas Kelik. Nah, dari sekian banyak benda-benda pusaka yang Mas Kelik kumpulkan, yang jadi pertanyaan saya pertama kali nih, itu sejak tahun berapa nih Mas Kelik mulai mengoleksi benda-benda pusaka ini? Ya, awalnya kalau dari kakek itu punya banyak sekali. Oh, dari Waktu, kakek? di Imogiri. Di Imogiri. Ya, karena saya pernah tinggal di Imogiri kecilnya di sana. Kakek saya penjaga sendang Sultan Agung. Oh, sendang Sultan Agung. Di sana ada KRT yang Riau. Dan beberapa ada Mbah Jogo, banyak saudara saya yang tinggal di sana. Di Imogiri. Ya, tapi karena satu hal yang berhubungan dengan spiritual, bapak saya sebetulnya pengen jadi abdi dalam sana, tapi ditolak. Karena secara spiritual, bapak saya kelak kalau hidup di sana tidak akan bakal tentram. Jadi yang menolak pihak sana. Tapi itu bukan secara wujud. Iya betul. Yang pihak sana mengatakan bahwa saya suka di Suwitani karena saya mencintai yang saya cintai untuk Suwito, tapi saya tidak suka yang Suwito saya itu sengsara. Oh, Masya Allah. Maka mulai hari ini malah saya suruh pergi. Kalau kamu mau datang,
silahkan datang untuk berziarah. Berziarah. Akhirnya belilah tanah di Gedong Kuning. Oh, di tempat ini ya. Bapak saya dari Jogonegara. Jogonegara. Saat saya punya keris, kemungkinan 18 tahun yang lalu. 18 saat tahun. Saya akan menikah, saya menanyakan kepada bapak saya, apakah saya punya keris? Kalau enggak, nanti saya pakai keris black dong. Apa? Rata-rata kan keris dari drum. Oh, drum. Oh iya, black ya. Ya, dari drum Pertamina itu. Kalau dari persewaan itu iya, kan betul. Begitu. Ada drum. Tapi kenapa sih kalau nikah itu perlu ada keris, itu memang adat atau apa itu? Ya, laki-laki Jawa itu kan menikah ada 5 perkara. Oh, apa aja itu? Istilahnya harus punya pangupo jiwo. Pangupo jiwo itu harus punya pekerjaan. Pekerjaan. Yang kedua punya griyo. Harus punya rumah. Rumah. Nanti ya. masa melemar anak orang mau tinggal di mana ya cari-carilah. Wah, ya jangan, enggak boleh ya. Yang ketiga punya turonggo. Turonggo itu ya sekarang mungkin kalau dulu kuda, sekarang bisa mungkin sepeda. Oh, kendaraan ya. Ya, untuk satu kelancaran. Yang keempat curinggo. Curinggo. Nah, curinggo itu kan senjata. Senjata. Maka laki-laki bermain senjata sudah sangat wajar. Iya, Dia betul. melambangkan istilahnya laki-laki sejati. Iya. Dan memang harus dilatih, dididik ya dari kecil. Yang kelima punya kukilo. Kutilo. Ya. Artinya apa itu? Peliharaan burung, bahwa orang itu harus laki-laki harus luwes. Nanti dengan istrinya harus ya Luwes, teman, ya. sahabat. Betul, nggak boleh kaku ya. Ya, nggak boleh kaku. Kukilo itu ya peksi, kalau orang Jawa punya kutub. Perkutut. Ya, untuk hiburan. Oh. Ya, jadi merdu, kukilo kan. Masya Allah. Masa laki-laki nggak punya hiburan? Kaku amat enggak. Oh gitu ya. Jadi saya harus punya curinggo. Nah, kalau saya pakai black, saya terkenal laki-laki. Black. Waktu Simba. Terus apa yang Mas Kerik lakukan itu? Karena dulu Simba saya punya keris banyak waktu di Mogiri, tapi karena punya anak angkat, itu kerisnya dijual, tanahnya juga dijual, ya sudah. Masya Allah. Kita lepaskan ya. Walaupun berakibat itu. Akhirnya saya mencari keris. Dapatnya itu saya di daerah Macanan. Macanan, daerah mana? Ngemplak. Masih Jogja? Ya, masih. Masih ya. Arah Harjo Binangun. Oh ya, Harjo Binangun. Ya. Di sana saya dulu pernah belajar dengan seorang namanya Bapak Wapijo, sudah tidak ada. Akhirnya saya dapat dari sana, walaupun keris itu melalui perjalanan yang berliku-liku. Wah, ini menarik. Ya. Kayak gimana tuh ceritanya? Kayaknya menarik ini. Ya, waktu itu keris itu ditinggal pada keluarganya, tapi keluarganya selalu merasa tidak nyaman. Akhirnya diputuskan untuk dilabuh. Dilabuh apa? Dibuang sungai. Ya, dibuang ke sungai. Waktu keputusan itu sudah diambil, keluarga itu bermimpi ditemui ular. Dan itu mengancam. Kalau sampai dibuang, maka terputus dari sampai anak cucunya. Masya Allah. Ya, kita tidak boleh percaya hal, tapi itu kan sasmito. Akhirnya, karena keris itu biasa bergulak tiap 40 hari sekali, maka diputuskan untuk bergilir sebelum 40 hari. Pegang jenengan, nanti kalau sebelum pegang lagi, terus pegang lagi. Iya, biar nggak sampai mencapai sampai mimpi gitu, sampai 40 hari. Nah, suatu saat saya bertamu, saya mendengar kok ribut-ribut ada keris dikembalikan. Katanya sudah waktunya, katanya belum. Gitu. Oh iya. Terus saya waktu itu bertanya, loh ada apa? Itu keris bapak itu dulu, masalahnya tadi seperti yang awal tadi. Terus saya mengajukan diri, apakah saya boleh memiliki untuk keris itu? Keluarganya masuk ribut lagi, katanya enggak boleh. Mas Kli itu nanti enggak bahaya. Oh, tapi kan itu Mas Kli keluarganya, juga kita anggap anak. Ya jadi boleh-boleh saja. Ya sudah dicoba aja nanti kan. Akhirnya saya diperbolehkan. Wah, saya mencari itu
Wah, saya senang sekali. Oh iya, pas lagi Sudah abang dalam keadaan utuh, sudah dalam keadaan jadi. Oh, tinggal saya merapikan sedikit. Itu kurang 2 minggu saya menikah. Sebelum menikah. Akhirnya saya dapat, ya saya pakai lah untuk menikah. Keris yang mana? Ada nggak di sini kira-kira? Oh. Ini. Tapi selama memiliki keris ini nggak ada mimpi-mimpi yang Mas Klik ini? Ya, saya waktu punya ini, saya bermimpi, memang saya bertemu ular. Oh, dalam mimpi itu? Tapi waktu bertemu, dia juga kaget lihat saya. Maka saya manggil, ayo kita omong-omongan. Malah dia lari ke selatan, saya kejar. Waktu ada lubang seperti lubang jangkrik, padahal ularnya itu sebesar pohon kelapa, masuk. Masya Allah. Waktu saya cari lubangnya itu cuman nggak dalam ya? Ya, saya sampai ke lubangnya. Ayo kita ngomong-ngomong. Ya nggak ada. Ya selesai, saya nggak ada. Sejak itu saya punya ini keris. Itu kerisnya. Masya Allah. Ini pamornya kedit. Nah, ini banyak. Ini kidang suko. Kidang suko. Ya. Ini pamornya adek. Iya, lurus ke atas semua ya? Atau orang bilang adek saya ini. Masih ada liuknya ya? Ya ini looknya Nggak terlalu. 5, bukan 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 look ya? Ini sudah aus. Aus itu artinya apa itu? Aus itu sudah korosi. Ya, makan umur. Karena mungkin perawatan dulu salah ya. Nah, ini dulu mungkin ada tikel alis. Oh, sekar kacangnya. Ya, sekar kacangnya. Jadi seperti melingkar. Iya, melingkar. Itu perumpamaan nafas kita. Oke. Oh, iya, seperti itu diantaranya ada ya yang masih utuh lingkarannya itu ya? Ya. Kalau itu namanya laler mageng. Itu terbalik. Lingkarannya terbalik. Masya Allah. Jadi ini keris pertama yang Mas Klik? Saya pertama. Wah, ini berarti bersejarah benar ini ya? Ya. Apalagi karena ini dipakai menikah. Oh, Masya Allah. Oh, ditaruh yang di belakang. Ini sejak saya menikah, dulu ada teman pinjam satu. Dia hidupnya seperti saya. Waktu setelah menikah, dia dapat motor. Masya Allah. Dari pekerjaannya, udah pakai. Saya dulu ya begitu. Sama juga dapat motor. Terus sejak itu nggak saya kasih pinjam. Waduh, boleh juga saya pinjam ini. Nanti nggak kopi semua. Biar dapat motor saya ini. Masya Allah. Itu semua karena Allah. Iya. Bekerja ya, bukan karena keris ya. Saat keris ini sudah muncul, akhirnya saudara dari kakek datang. Oh, kamu sudah suka duwung ya? Keris itu duwung. Waduh. Ya, udah ini juga punya mbahmu. Kamu rawat. Sekali datang 5. Masya Allah. 17. Enggak satu-satu enggak? Enggak. Langsung banyak ya. Kalau terus nanti ada yang pakai emas, ya saya hanya titipan. Kelak mungkin akan saya turunkan untuk cerita berikutnya. Ya moga-moga bisa merawat. Insya Allah seperti itu. Amin. Luar biasa. Nah, yang tadi terbalik, ya namanya kalau ini seperti ini. Nah, ini ini terbalik ya? Ini kan sekar kacang. Oh, sekar kacang. Ini sekar kacang. Itu bagai istilahnya hidung kita, nafas. Oh, keluar masuk nafas. Jadi kalau keluar masuk nafas ya, yang diingat hanya Allah. Jangan menarik satu pusaka ke dimensi ranah esoterinya. Esoteri itu mengikuti. Tapi nilai dari besinya ini saja sudah mahal. Betul. Jadi, maka kalau dibuang alangkah sangat ruginya. Oh, itu ada nilainya itu. Ada satu keris berharga 10 juta. Iya, betul. Kenapa nggak dijual? Kenapa dijual? Wong dia saja bisa untuk kenang-kenangan. Iya, Ini betul. Saya dapat dari kenang-kenangan lewat seseorang. Ini pemberian Pak Sri Sultan HB ke-9. Masya Allah. Berarti yang HB ke-9. Ini pamornya Mawar Tinumpuk. Mawar Tinumpuk. Ya, rata-rata kan orang punya melati tinumpuk. Ya. Ini mawar, ini seperti bunga mawar. Iya, bunga mawar mekar ya. Ya. Tinumpuk ya, karena dia bertumpuk ya. Oh, HB ke-9 ya? Saya dapat. Masya Allah. Jadi waktu HB 9 masih sugeng, dia suka
berburu ke hutan Wonolelo. Nah, dia selalu parkir hardtopnya itu di satu rumah. Nah, akhirnya kelak diberikan keris ini. Satu orangnya sudah meninggal, jatuh ke turunnya. Namanya hampir sama saya. Dia namanya Pak Harjono, tapi nasibnya yang berbeda. Dia jaksa tinggi Sulawesi. Nasibnya beda. Ya. Ya, jaksa Sulawesi entah bagaimana cucunya agak kurang suka. Akhirnya sampai ke tempat saya, ini kayaknya kok malah diberikan. Masya Allah. Saya juga tidak tahu atau mungkin hubungannya apa, tapi alhamdulillah saya punya. Kalau orang punya dari HP9, alhamdulillah saya punya kenangan. Iya, Masya Allah. Di ada pertanyaan nggak, Di? Tentang keris, Di? Cuman satu sih pengen nanya. Ini kan keris dari Jawa Tengah. Yang dari Jawa Barat? Dari Jawa Barat ini. Saya punya dari Jawa Barat ini. Masya Allah. Ini Tangguh Segaluh. Kemungkinan ini sudah korosi ya. Ini dulu mungkin Lebih agak panjang ya. Segaluh. Ya, mungkin ini kan agak panjang tapi salah atau mungkin terjepit gandar. Gandar itu kayu yang ada untuk ini. Nah, mungkin apa tidak terawat, akhirnya terjepit, korosi. Apa dari kerajaan Galuh? Ya, Segaluh ini. Segaluh, Ya, kerajaan ini Galuh. pamornya Tunggak Semi. Tunggak Semi. Ya, Tunggak Semi itu rezeki yang selalu tumbuh. Tapi ya harus bekerja. Iya. Itu kan ini hanya sebuah lambang. Hanya Kalau Filosofi kita berjalan Perumpamaan. terus kita melihat ada lambang, di situ ada piring, ada sendok, ada garpu. Kita tuh jangan percaya sama itu, syirik. Terus itu belok, ya nggak jadi ketemu rumah makan gitu. iya, makan. Tanda ya Ini sebenarnya. tangguh sekali. Sebenarnya sih memotivasi ya Kerajaan untuk Galuh. bekerja keras dan lain sebagainya mungkin. Saya- Dari mana dapetnya? Tanda Segaluh ini. Yesus. Saya punya Tangguh Segaluh. Tangguh Segaluh juga. Masya Allah. Oh iya, sama ya. Tapi ini Lebih kecil. ini kan agak nonong berkerisan. Iya, Ini iya. dulu ada sekar kacangnya juga ini. Oh sama ya, ada Iya, sekar ada kacang. sekar kacangnya manjang begini. Tapi orang banyak tidak suka dengan pusaka ini Kenapa itu? karena ini keris jangkung mayat. Masya Allah, serem banget namanya. Jangkung. Mayat. Jangkung mayat. Jangkung mayat. Ada beberapa ada keris buntel Mayat. mayat. Buntel Ya, mayat. bukan mayat untuk itu bukan. Kita samarkan saja kalau buntel mayat itu pamor selendang. Oh, pamor selendang. Ya biar nggak serem-serem. Iya, makanya saya dengar namanya juga buntel udah mayat. Nanti menakutkan. terus ada kudung atau jangkung mayit gitu. Jangkung mayat. Ya nanti kalau mayat nanti dibilang mayat-mayat beneran itu. Iya, Jangkung jenazahnya mayit. manusia Ya di sana. istilahnya pamor buntel mayit gitu. Buntel mayat. Bukan mayat, kalau mayat itu kan orang. Iya. Gitu. Nanti terus ada kudung mayat. Kudung mayat. Ya. Terus mayat miring. Namanya kok bisa begitu? Itu ada filosofi nggak sih? Apa diberikan nama-nama seperti itu? Apalagi Ya. kaitannya dengan mayat atau mayit gitu. Mungkin. Saya pun kalau hidup itu kan kita harus ingat Harus ingat ya, bakal mati bahwa lah. kita akan mati. Nggak selamanya kita. Jadi kalau sesuatu pamor itu sebuah lambang. Sebuah lambang. Betul, betul. Saat semua keris muncul, ini saya sudah tidak ada tempat lagi ini. Jadi kalau dikasih lagi, Ini kalau- misalnya datang, Kalau boleh tahu dapat dari mana sejarahnya gitu? ini Kan dari dulu Pajajaran dari Segaluh. Segaluh. Ini dulu ada orang dari Jogja. Ini punya keris ini, itu sudah bertahun-tahun. Itu tidak ada yang orang tertarik. Jadi begitu diperlihatkan keris ini, pasti langsung tidak ini, tidak ini. Langsung nolak ya? Nggak Ya, mau. Nggak mau. saya tidak bermain-main dengan yang begini. Oh, Masya Allah. Ya. Apa karena mengandung resiko kalau seseorang megang keris Ya, jenis seperti ini? sebetulnya semua beresiko, cuma kan kembali ke hati Hati kita ya, masing-masing kita. betul, betul. Kalau kita ini berpikirannya bersih, ya nggak iri, nggak dengki,
ya bermain begini kan saya sudah model pala. Kalau orang bermain keris, kemungkinan itu kalau soal isoteri itu sudah rahasia umum kan. Iya, betul. Tapi kan nggak usah dianukan, itu kan kita kalau melihat semua dengan kacamata itu ya kita dukung. Iya. Aduh, benar-benar. Kita terseret ke situ. Padahal ada kemungkinan untuk di jin untuk dirasuki ya, ditempatin jin ya. Ya. Jadi kalau beberapa, kalau saya punya, ya ini saya punya namanya Jalak Sangu Tumpeng. Jalak Sangu Tumpeng. Ya, Jalak Sangu Tumpeng. Istilahnya kalau orang Jawa gojekannya takut lapar. Lah burung jalak saja sangunya tumpeng, apa enggak? Lah makanya itu. Ini dapur Jalak Sangu Tumpeng. Itu dilihat dari apa aja itu nama itu? Oh, pamornya ya? Ya bukan, ini ada. Oh, bentuk lekukan ya, itu ya. Ini ini era Rio Kusuma. Ini bikinan Rio Kusuma. Beliau itu siapa itu? Dia empu ya dari kerabat keraton. Kerabat keraton. Ya, ini Jogja saya, atau ya, Yogyakarta? Tempatnya ada. Ada Rio Kusuman. Dia memang ini apa? Dapur atau pembuat? Oh ya, pembuat pusaka, tapi dia itu kan putra kerabat dalam. Jadi tidak sembarang orang bisa untuk memesan. Artinya yang selepel lah ya, kok. Ya. Anak-anak raja gitu, Masya Allah. Tapi kalau bilang bahwa sekar kacangnya tadi kan turun ke bawah, kalau ini naik ke atas. Oh iya benar, terbalik ya. Terbalik dia. Yang lain pada ini Tangguh Pajang. Tangguh Pajang. Ya, Tangguh Pajang. Itu ada artinya ini Lalor Mageng. Oh, Lalor Mageng. Ini saya dapat dulu 3 jangkung semua. Lurus semua gitu. Ya, luk. Oh, luk ya lurus ya. Oh, luk 3. Oh iya, luk 3. Satu dipegang saudara saya, dosen Purwakarta, Mbak Wike, karena dia pingin keris. Wah, saya nggak punya ya, akhirnya dapat. Yang satu dipegang Pak Wisnu, sayangnya Pak Wisnunya kembali. Ya. Waktu dia megang itu kerisnya jangkung tapi buntel mayat. Jangkung mayit masalahnya. Jangkung mayit ini kerisnya. Sebetulnya pamor yang sangat cantik, tapi banyak orang ahli perkerisan itu nggak mau pegang ya, menjauhi ini. Ya, karena resikonya. Sebetulnya kalau orang Bali pada suka, ini kan lambang rezeki. Masya Allah. Terlalu serem, ya makanya untuk biar orang suka keris, akhirnya disamarkan pamor selendang gitu. Iya, seperti selendang ya, melingkar-lingkar. Masya Allah. Pamor selendang. Pamornya jadi melingkar dia. Ya, ini kalau di keris, kalau di tombak itu seperti. Oh, ada tombak. Jangkung mayat. Oh, ini tombak. Ini tombak. Mata tombak gitu ya. Oh iya sama itu. Ya. Tapi ini dibentuk dalam pegangan second. Second itu praktis. Oh, praktis bisa ya. Diselipkan. Tapi jangan membawa pusaka di keramaian. Nanti kalau tidak punya grup atau apa, repot. Iya betul. Bawa itu langsung 10 gitu, nggak mungkin ditangkap polisi. Orang bawa peso di jalan itu banyak nggak ditangkap. Satu yang ditangkap ya. Iya kan. Apalagi malam-malam kan. Iya betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau yang ini boleh tahu Pak, yang lekukan ini banyak banget. Oh ini. Ini Kolowijan. Kolowijan. Itu lekuk berapa itu? 31. Masya Allah. Ada maksudnya nggak sih sampai lekuk 31 ya, atau luk 9 gitu? Kalau secara harapan kalau luk 3 itu ya terkabulnya doa. Oh, luk 3 itu ya. Harapan jinangkung kalau Jawanya. Jadi harapan yang terkabul. Harapan yang terkabul itu luk 3. Kalau luk 5 ya macam-macam, ada
dapur Pendowo Cinarito. Tapi kalau lu 5, ya kita sebagai orang Islam tetepi 5 perkara, jauhi 5 perkara. Betul. Iya. Kalau lu 7, ya pitulungan, orang biasa menyebut pitulungan. Pertolongan. Masya Allah. Jadi kalau kita menetapi 5 perkara, menjauhi 5 perkara, ya insya Allah dapat pertolongan. Iya betul ya. Nanti kalau lu 7 kembali ke lu 9. Lu 9. Ya babakan hawa songo. Ya kita lubang ini menjauhi ini harus bisa mengendalikan ini kan. Iya mengendalikan semuanya ya. Nanti terus akhirnya las-lasan lu 11 sapu inten atau kalau orang itu harus bisa menjaga. Betul. Nanti kalau berakhirnya lo 13. Lah nanti kalau lo 13 selanjutnya itu disebut kolowijan. Oh, kolowijan ya. Ya. Yang bikin adalah abdi raja yang ahli bikin keris tapi nggak bisa disebut empu. Makanya dia dimasukkan kolowijan. Oh. Keris-keris yang sudah tidak pakem tapi memang ada gitu loh. Dan itu berjoni dan pamornya indah-indah sekali. Hampir sekelas empu mereka itu sebenarnya. Iya seberkelas empu, tapi bukan tidak bisa disebut empu. Ya dia masuk keris kolowijan. Kolowijan ya. Keris karena berluk ganjil. Yang genapi ya kita manusia ini kan ganjil yang genapi ya Allah. Oh jadi filosofinya itu ya. Ya, makanya ada luk 1, 3. Luk 1 enggak ada. Luk 1 enggak ada. Adanya keris lurus. Keris lurus. Apa luk 1? Nanti kalau ada keris tersebut itu keris lurus, misalnya keris lurus itu kan seperti ini. Oh ini lurus ini ya? Lurus. Misalnya ini kalau misalnya susah kan ini. Oh iya, Masya Allah. Ini pamor apa ini? Nah, ini Jun isi dunyo. Apa? Jun isi dunyo. Artinya? Harta dunia. Masya Allah, harta dunia. Harta dunia. Ya kalau bisa tercapai kalau keris itu lurus ya kita harus berjalan lurus. Kalau ingin menguasai atau mendapatkan harta dunia, ya kita harus berjalan dengan cara jalan lurus yang baik istilahnya. Jangan berbelok-belok. Kalau ini kan brojol, berarti keluar istilahnya keluar dengan baik brojol. Kayak bayi lahir gitu ya. Brojol. Masya Allah ya. Luar biasa ya benar-benar ya. Boleh nanya Pak Klik? Boleh. Kenapa tadi pas mau ngeluarin tuh dipukul? Ini kan terjepit. Kalau sesak misalnya ada. Oh, saya kira jinnya itu bandel gitu. Enggak bandel. Ya, ini kan kalau sesak orang berkejang itu. Saya klarifikasi. Ini kan biar kendor. Takutnya penonton. Nanti kalau ditarik begini, itu kan jepit. Ngejepit. Terus kalau narik, misalnya kan ini keris, jepit. Jepit. Ya. Terus misalnya kerisnya ini kan kencang sekali. Nah, ini kan kunci. Nah, kalau ditarik ini misalnya susah, ini ya ini terjepit. Ya. Ini agar kendor. Terus nanti waktu melepas kan ini yang jalan. Oh. Jadi nggak kayak kena gesekan habis dimakan itu ya. Jadi ya. Kalau tekniknya adabnya seperti ini itu untuk menjaga. Keris kesayangan. Masya Allah. Hamengkubuwono 7. Iya. Bagus ya. Berat. Ya. Boleh saya pegang? Aduh. Nggak pura-pura. Masya Allah. Indah bener ya saya ngelihat seperti ini ya. Ini kalau pamornya apa tadi disebutnya? Udan Mas Tiban. Udan Mas Tiban. Artinya? Ya istilahnya empunya berharap bikin pamor ini tapi keluarnya seperti ini. Dia berkendak membuat pamor misalnya beras utah total atau mungkin pamor ngulit semongko. Tapi tiba-tiba muncul berubah karena doanya, tempaannya muncullah pamor Udan Mas Tiban. Jadi tidak disengaja muncul seperti itu. Dingin amat ini besar besinya.
Tapi ini kebanyakan dari bahan meteor atau? Ya, waktu pakai meteor itu pada era PB. PB ya? Ya, sebelum PB mungkin nikel. Nikel tanah. Era-era PB itu baru pakailah meteor. Masya Allah. Nanti kalau yang berat ya saya punya tombak yang berat. PB itu Yang tadi awal yang saya perkenalkan itu berat. Makanya kan waktu tombaknya pendek kok berat, ditanya cara perangnya gimana? Saya cari jempolnya, jatuhin aja. Oh, bukan keris untuk perang, keris ada untuk yang perang, ada tombak yang untuk perang, ada yang untuk lambang-lambang rumah. Rumah ya? Ya, nanti kalau keris kemakmuran dibawa lambang perang kan ya nggak cocok. Iya betul. Oh jadi seperti itu ya, ada fungsi-fungsinya ya. Ada senjata memang buat perang ataupun hiasan rumah. Ya, nanti kalau ada ganang, ada pamor misalnya naga, nah ini namanya nogo temanten. Nogo temanten. Ya, ada naga kan dua nih, kanan kiri nih. Bahkan kalau lambang ya melihat rezeki dari segala penjuru. Kanan kiri. Itu ada emasnya itu, Ya, gigit emas. Makanya kalau orang-orang yang dulu nakal ditetel, dijual. Oh iya betul. Di kopek gitu bahasanya. Ya, Kopek. Lumayan itu berapa gram? Ya, janganlah. Ya, ada Boleh emasnya. pegang, Pak. Oh boleh. Masya Allah. Berat kan? Oh berat. Tapi pegangannya mantap. Mantap ini. Kalau megang terasa megang keris. Iya. Tapi ini memang buat perang atau buat ini jenis ini? Enggak ya. Enggak ya? Dia lambang-lambang ketentraman. Iya, filosofi hidup aja ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ini keris kesayangan saya. 13. Masya Allah. Maaf Mas Kelik. Jadi dari sekian banyak koleksi Mas Kelik, ternyata ada satu ya yang kesayangan Mas Kelik ya? Tidak hanya satu. Tidak hanya satu? Tidak hanya satu. Tapi ini salah satu. Salah satu. Oke. Kesayangannya. Kayaknya Kalau tidak disayang semua, tidak dirawat semua, sudah dibuang. Kan enggak. iya betul. Ini pamornya. Dingin ya, Mas? Masya Allah. Ya, itu kan Kayak es. ya anunya besinya Besi. dari Joni keris itu. Tapi Joni itu kan doa. Saya kayak situ berdoa dengan media air. Ya, doa itu kan selalu awet gitu. Apalagi punya membuat didoakan dikunci di besi. Di besi ya? Ya kalau kita mungkin kalau zaman sekarang ya flash disk lah. Ya betul. Disimpan di situ. Ya cara Hmm. membacanya juga dengan hati loh. Kalau Filosofinya. ini pamornya pelet dekat ngingring. Jenis kayu atau pamor? Ya, ini kayu timo. Kayu timo. Ya, ini kayu timo. Langka itu ya. Ini emas 18, ini titanium, ini gading, ini emas. Ini emas 18 karat itu? oh bukan, ini lebih tinggi ini. Oh, ini ada intannya. Oh iya ada berlian ya? Ya, berlian. Ini Masya pulang Allah. geni. Ini Pulang geni. Tangguh Mojopahit. Ini yang bikin Supo Mandrangi. Supo Mandrangi itu adik Sunan Kalijogo yang dapat adiknya Sunan Kalijogo yang perempuan. Kan empu itu, namanya empu Supo. Oh, Supo. jadi mantunya ya, mantunya Sunan Kalijaga. Ya, kan dapat adiknya. Oh dapat ada. Pak Sunan Kalijogo punya adik perempuan. Oh ya berarti ada ipar. Ya, adik ipar. Ada ipar ya. Ini Masya Allah. dapurnya pulang geni. Ini kalau ini kan satu nanti yang harus turun temurun. Mana ini ya? Ya, kalau terus ini dijual ya kita kaya sendiri ya. Masa keturunannya nggak punya cerita kan? Masya Allah. Apalagi Ini ada 18 karat. berlian ini. 18. Ada berlian. Kalau ini berlian ini emasnya lebih tinggi. Ini emas-emas yang dipakai istilahnya 23. Emas Tapi kita 23. sudah mungkin kalau bikin lagi susah. Ini kan Iya, badannya gading. Sekarang sudah agak sulit. Sulit kerja. Ya, karena ini kan didapat hanya turun temurun.
Ini nilai emas sama berliannya udah jutaan. Jadi berliannya berapa? Tapi pernah ada yang nawar Pak Klik? Dari sekian banyak pusaka atau ini? Yang ini, rongkonya ini teman mau ganti aja 2,5 juta. 2 juta. Cuma ininya aja. Kayu ini? Iya, ini kayak dekat ini. Ini sudah. Wah, ini sudah. Kalau jenengan ke Imogiri, jenengan jangan kaget nanti bikin rangka yang baru. Berapa? 2 juta, 3 juta. Masya Allah. Wah, bermain keris itu sangat-sangat menguras biaya. Tapi kalau situ semeleh, ya ada aja rezeki itu. Iya. Semeleh itu berserah istilahnya dengan tenang. Dengan tenang. Hobi ya, Masya Allah. Hobi tapi jangan terlalu memaksakan gitu. Jangan terlalu memaksakan. Masya Allah. Tapi ada yang pernah nawar gitu punya Pak Klik dari sekian banyak. Oh, kalau ada, tapi karena saya untuk koleksi masa ditawar. Kalaupun ada ya dari saudara yang saya sudah anggap saudara, nah, itu baru saya kasih. Mungkin boleh tahu ya cuma kisi-kisi aja penawaran tertinggi. Ada yang berani. Wah, belum. Oh, ini ada 21 juta. 21 juta. Ya, tapi hanya dia minta dapur ini, saya nggak kasih. Ada satu keris yang pernah lepas, ya, tapi karena keris itu juga titipan, itu sampai 18 juta. Tapi itu kan hanya titipan. wah, gagah. Namanya kalau Thames. Iya, apa? Thames. Ya, Thames itu Thames. dilihat enak, Iya. pas, cocok. Gagah. Jadi kalau orang Ini jangan dipakai untuk wisata, nanti diikuti gini Pak. Ini nggak sadar dicabut itu pulang dulu tinggal rombonnya. Wah, pusing itu. Iya. Itu kenapa sih orang Jawa naruh kerisnya di belakang gitu? Nggak di depan gitu atau di samping gitu? Lah kalau samping kan atau depan kan perang. Oh, maknanya itu ya, filosofinya itu. Ya perang kan menantang. Ini kan orang ngomong-ngomong kok depannya senjata seperti orangnya juga curiga kalau di depannya senjata. Tiba-tiba kalau di nyabut, belakang kan disembunyikan, itu kan sopan. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan terpaksa pun kan dia punya jalur kayak ayam jantan ya udah kan bisa untuk digunakan dalam posisi-posisi tertentu. Tapi kalau kerisnya sudah tipis, itu kan pusaka, bukan untuk menusuk-nusuk bengkong. Ya. Iyalah, bengkok ya. Iya, bengkong. Masya Allah. Kalau tombak dari semua pusaka, saya lebih banyak menyukai tombak. Tombak ya. Tombak. Kenapa sih Mas Klik lebih suka ke arah tombak dibanding keris gitu? Ada ini tersendiri nggak? Atau memang getaran hati aja itu? Ya, perasaan saya kegetaran hati dulu warisan sepertinya ke tombak. Saya punya tombak yang pojok itu patakannya 40-an. Apa tuh? Prajurit petang puluhan. Masya Allah. prajurit 40. Ya, nanti saya lihatin bentuknya seperti Batman. Batman? Ya, kayak seperti kalau kelelawar. dorong itu ya. Tapi itu pataka loh. Pataka itu lambang-lambang prajurit kayak petang puluhan, nyutran, itu kan punya pataka. Patakan. Ini apa ini Mas Klik? Saya baru mau nanya. tertarik juga saya. Keris atau apa gitu? Ini tombak. Tombak. Ya. Dwi Sulo. Nah, ini kan kencang. Nah, Nggak kendor. itu. Jadi bukan ada jinnya, pukul biar kendor. Tapi Masya Allah. yang nonton masuk. Ini naga runting. Nah, ini Dwi Sulo. Dwi Sulo. Dwi Sulo itu kalau yang begini. Kalau ini kan 3. Trisula. Oh. Trisula. Nah, sebetulnya kalau yang lurus, saya punya itu yang di sini atau nanti disunya ada di dalam. Dwi Sulo itu cuma 2 kan, Dwi kan 2. Iya, Dwi 2 itu. Nah, itu kan kalau Dwi itu hablum minanas. Seperti hubungan manusia. Kalau saya utang sama Pak Ustadz, ya saya harus kembali. Nanti kalau saya utang, saya minta maaf kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya minta maaf kan nggak mungkin. Iya betul. Hablum minanas. Kalau hablum minanas. Trisula
hablum minanas, hablum minallah. Jadi hubungan dengan manusia dengan Allah juga. Kalau ini dwi sulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi kalau berarti dwi kalau hubungan, kalau secara pitulungan ini. ya, tapi harus hablum minanas, hablum minallah. Maka ya didapat pertolongan. Oh. Jadi ini disebutnya dwi su. Tadi yang saya sebutkan awal, cuma tidak ada ini, dwi. Oh, jadi yang tengah nggak ada? Nggak ada. Oke. Tapi ini trisula. Ini ada di dalam. Ini trisula ya. Tapi itu Mas Kali pernah dengar dengan keris naga runting gitu namanya, pernah dengar nogo agni atau cemeti lang-lang jagat gitu. Wah, itu lebih itu saya malah kayaknya enggak terpengaruh nogo runting kayak begitu, saya enggak itu. Iya. Nogo runting. Itu kayak film-film aja. Naga Puspa, perang Naga Puspa. Enggak ya? Nanti terus muncul Arya Kamandanu juga. Enggak itu. Kita enggak seperti itu. Nah, ini kalau Gayaman ini kan beda dengan yang ini. Iya ya. Beda kan? Ini itu kalau beda ini juga. Gayaman ini Jogja. Ini Gayaman. Gayaman ya, bentuk gitu. Kalau ini Gayaman tapi Wulan Tumanggal. Wulan Tumanggal. Ya. Khas Jogja juga atau? Ya, Jogja. Itu Wulan Tumanggal. Nanti kalau di Jawa Timur kemungkinan juga ada Wulan Tumanggal, tapi Wulan Tumanggal itu dulu dipakai kalau raja itu ada yang pakai kaum. Oh, kaum. Kaum itu apa tuh ininya? Jadi kalau jumenengan kayak raja itu kan ada didampingi 40 kiai. Nah, itu dia pakai pusaka. Tapi kalau ini di depan kan dia pakai sorjan. Oh iya ya, nggak kelihatan ya tapi. Wulan Tumanggal. Ini Gayaman Wulan Tumanggal. Kalau yang ukiran ini namanya Putri Kinurung. Oh, Putri Kinurung. Ya. Jadi kalau ini dapatnya dari mana kalau boleh tahu? Kalau ini ada satu teman dulu saya awalnya itu sakit, istrinya sakit parah. Tidak ada biaya apapun. Waktu itu dia minta tolong ke siapapun, itu tidak ada yang mau nggak ada mau nolongin. Ya. Terus dia punya pusaka ini, itu ditawarkan pun tidak ada yang mau. Tapi dia tidak ngomong. Waktu itu saya kok perasaannya harus ke dia, maka saya ganti. Waktu ini saya ganti, dia sangat berterima kasih sekali. Akhirnya istrinya bisa masuk rumah sakit. Masya Allah. Dan ini dia berterima kasih, dan ini berpesan tolong dirawat, ini pusaka kesayangan saya. Masya Allah. Maka ya saya ingat kalau ini trisulanya hablum minanas. Berarti kalau orang sesama orang ya saling tolong menolong. Iya betul. Kebetulan saya ada rezeki, dia sangat membutuhkan ya. Dan terkoneksi juga dengan isoteri ini. Makanya akhirnya pindah ke saya. Pindah ya. Masya Allah. Sebagai kenang-kenangan. Oke. Tapi dia nggak cerita dapatnya dari mana? Dia dapat dari leluhurnya. Oh. Warisan berarti Warisan itu. Ya, turun temurun. Ya, turun temurun. Oke, Mas Kelik, ini ada pertanyaan saya, mungkin pertanyaan yang terakhir karena waktu juga. Ini pusaka ini kan banyak yang Mas Kelik miliki. Ada nggak sih Mas Kelik memberikan sajen, misalnya ada jajanan pasar, kembang, atau kopi pahit, kopi manis yang biasa masyarakat luas juga melakukan itu? Mas Kelik lakukan juga? Enggak. Enggak sama sekali? Tidak sama sekali. Jadi pusaka ini? Saya kasih minyak singar. Minyak singar perawatannya? Singar kasih minyak wangi. Minyak untuk mesin jahit. Mesin jahit? Ya kan menghilangkan karat. Kalau karatnya tipis, kita pakai stip aja lah. Oh pakai strip? Oh ya, Masya Allah. tipis. Simple berarti ya? Ya kan menghindari karat. Jadi sebenarnya merawat benda-benda seperti itu nggak perlu pakai kopi?
Ya kopinya untuk saya sama Anjir. Oh, jadi sambil bersihin ngopi. Iya. Wah, cocok. Makanya ada di Kode kayaknya. saya ada di VB itu ini ngopi. ada fotonya, kopinya ya kita minum aja. Iya, kode ngopi kayaknya. Pernah saya foto dengan tombak, ada kopi, ada susu, ada pisangnya. Ada satu teman SMP saya, itu sajennya ya. Nanya deh. Itu sajen yang pemiliknya. Sajen buat pemiliknya ya. Buat yang punya. Wong saya hanya untuk kalau foto kan ya perlu dekorasi ya. Iya betul. Ya kan saya baru ngopi ya, saya taruh dekat. Disangkanya sajen. Tapi itu juga ada juga yang menggunakan jeruk nipis, itu bisa juga ya buat ngerawat ini. Mutik. Ya kalau misalnya kotor sekali. Oh, jadi noda-noda yang bandel ya, bener ya. Biar hilang. Terus nanti diwarangi. Diwarangi. Warang itu biar keluar pamornya. Warangan itu kalau bahasa kerennya ya, kayak yang dikasih Mirna itu loh. Oh iya. Sianida. Sianida. Ya. Apa yang dikasih sianida itu? Ya warangan itu kalau di bahasa keris itu kan sianida. Itu untuk mengeluarkan pamor kalau di keris. Racun itu? Bulunya racun. Maka orang kalau tertusuk keris ya pasti ada racunnya. Nah kalau tergores ya naik bis ke langit. Ini kan keris cuma pakai minyak mesin jahit. Singer. Ya, Tapi ada keris yang ngeluarin minyak wangi nggak? Ada yang ngeluarin harum sendiri nggak? Wadah tadi yang Ustadz Hakim pegang itu selalu berkeluar. Jadi ini saya tindes keris apapun, minyak apapun, itu pasti kalah. Masya Nanti Allah. 2 hari saja sudah keluar bau cendana. Cendana? Ya. Daun cendana? Minyak cendana? Ya. Dan boleh cium ini bau cendana. Ini tanpa saya kasih cendana. Minyak cendana, tapi udah wangi cendana. Masya Allah. Asli ya, wangi? Wangi. Ya, kalau dikasih minyak singer, saya kasih minyak yang harum, saya suka. Ya, kalau misalnya yang Ustadz Hakim punya kasturi, kasih ya nanti tidak berapa lama ya hilang lagi. Itu terserap atau dia memang kalah wangi dengan wangi yang ada di kemungkinan besinya ya? Wanginya dari besinya. Nah ini sudah saya miliki lebih dari 15 tahun dan tidak pernah saya cuci. Masya Allah. Nggak pernah dicuci? Nggak pernah saya Kan biasa satu suro itu cuci pusaka dengan mawar dengan itu. Saya kasih singer pun kalau pas ketemu misalnya ada Ustadz, ada satu teman sesama penggemar, baru saya ingat, saya punya keris ini. Nah, saya kasih. Ternyata waktu saya cabut tetap bersih. Tetap bersih ya? Masya Allah. Karena satu dikasih sarung, kedua dikasih tempat. Dikasih tempat. Bagus. Iya, nggak lembab. Nggak lembab gitu loh. Nggak lembab. Bukan bagus itu terus dikasih bantal sendiri. Taburin bunga-bunga gitu. Ya, enggak. Masya Allah. Kita matur suwun. Iya. Masya Allah. Wangi banget. Dingin lagi. Iya. Ini kok bentuk ininya beda ya Mas? Ini gayaman. Ini kalau tadi yang gayaman celuring, ini Surakarta. Surakarta, oh Solo berarti. Solo. Khas Solo. Ini kemungkinan dulu waktu saya dapat ini hadiah dari ini kok ada seorang pensiunan tentara. Tentara. Ya. Itu ada dari Boyolali. Ada inisialnya itu. MN. MN berarti artinya apa itu? Kemungkinan Mangkunegaran. Mangkunegaran. Solo. Solo. Masya Allah, dari Keraton Solo itu berarti. Ininya pondoknya tebal sekali seperti iya kokoh ya itu ya. Naga itu. Naga ini. Ya. Naga emas. Oh iya naga. Masya Allah. Mantap. Ya. Alhamdulillah. Tapi dia ada nilainya. Terus kalau misalnya bosen, tapi insya Allah enggak. Enggak ya, enggak bosen deh. Terus kalau tanggapan Mas Kelik sendiri gimana terhadap orang atau kolektor pusaka yang suka mengkait-kaitkan gitu loh, pusaka atau benda-benda bersejarah ini, peninggalan orang-orang tua kita dulu itu diidentikan kepada dunia mistik supranatural gitu Mas Kelik. Secara logika
itu semua keris karena tempaannya juga doa. Ya. Kemungkinan seperti kita punya pisau. Punya pisau ya? Punya pisau. Kalau kita beli di Indomaret, mereknya Diamond, saya pun punya. Kalau dipegang Ustadz mungkin berguna, tapi kalau dipegang orang jalanan mungkin akan beda. Oh, ya bisa kriminal ya, bisa negatif ya. Sama, satu keris itu dua sisi secara rasional. Kalau ketemu secara kita yang bawa baik, karena itu pusaka kondo. Pusaka kondo itu pusaka yang harus kita pelajari bercerita gitu. Iya, tapi iya. kalau masuk ke perdukunan, jadilah alat untuk menyakiti seseorang. Iya, betul. Dan itu bagus, ya. sebetulnya tidak harapan empunya. Yang pembuat Ya, pembuat itu ya. Bagaimana sebuah keris dengan pamor beras putih untuk menyakiti seseorang. Iya, benar. Sedangkan beras putih itu kecukupan. Kecukupan ya. Bertolak belakang berarti dengan belakang. niat Tapi empu. kenapa bisa kembali niat kita itu kalau berbuat sesuatu ya niat saja udah bisa. Niat, ya. Niat kita niat ya, lurus. Jadi emang tergantung si pemilik Iya, pusaka pemilik. itu ya. Kita motor juga motornya itu, tapi kalau digunakan nyopet ya bisa. Digunakan untuk mengantar ibadah juga. Iya. Betul. Masya Allah. Banyak Tapi intinya satu pusaka itu harusnya pusaka kondo. Kalau misalnya talon tilangnya pamor, misalnya ini tilam mukhe. Kalau lurus ya jalan kita harus Lurus, istilahnya di jalan lurus yang mungkin diridai Allah. Mungkin saya tidak lebih tinggi karena Pak Ustadz Hakim yang secara ibadah. Cuma jalannya lurus. Kalau tilam itu berarti tikar, upih itu pelepah. Tikar. Berarti kan tidur di atas Pelepah, Berarti hidup yang tentram. Sederhana. Ya, sederhana. Insya Allah saling menggunani. Kalau keris ada yang lurus, ada yang berlok-lok. Ya, kalau lok itu kan menghindari. Menghindari ya. Kalau sesuatu masalah ya kita harus hindari. Maka keris itu kan juga pada puncaknya kan sangklat itu seperti ini. Misalnya sangklat luknya itu kan. Wah, Masya Allah. Dari besar sampai kecil. Ya, Sangklat. ya Indah. sangklat. Sangklat. Sangkan paraning dumadi. Berarti kalau berakhir ya kita hidup itu harus bisa mengakhiri dengan Baik, kebaikan. Ya, Husnul kalau khatimah. lu itu ganjil, ya yang genapi ya Allah yang yang maha kuasa. dan Allah juga menyuka yang ganjil gitu. Insya Allah, ya itu kan sudah Allah sendiri pun ganjil. kira-kira begitu ya. Masya Saya Allah. ketahui mungkin kalau ada salah para penggemar keris saya hanya salah satu termasuk yang ditinggali dari leluhur. Ada juga yang dari sahabat, teman, saudara ngasih kepercayaan karena rasa tulung dirawat. Ya alhamdulillah saya rawat dengan baik. Ya cuma hanya itu tadi ya, hanya pakai minyak mesin. Insya Allah lebih baik ya. Nanti kalau dirawat dengan baik bisa untuk cerita generasi betul. berikutnya. Warisan. Kalau tiap tahun dicuci, Ya itu kalau kena air. nanti kalau lo 13, tahu-tahu kalau udutnya lidi ini tinggalan 13 kan begitu gitu. Kok lidi Pak? Lo ini lo 13 gitu bagaimana? Dulu asalnya 13. Kan korosi terus kalau Iya, karena pasti. kena air itu ya. kena Sikatan ini. Sikatan itu. bukan sikat juga karena kena jeruk direndam. Iya. Kadang-kadang malah kalau gaya lama direndam di air kelapa seminggu, dicampuri pace. Oh, buah pace. Iya, saya pernah menemukan di daerah Kretek itu air kelapa, pace, itu direndam lama. Itu kalau pusakanya nggak kuat, tahu-tahu jadi lidi. Mengecil. Mengecil, habis korosi. Aduh, Masya Allah. Berarti kita juga harus tahu lah teknik-teknik cara-cara merawatnya.
agar tetap terjaga kelestariannya. Karena kita juga memiliki pusaka ini pun ingin kita wariskan kepada generasi yang di bawah kita lah. Alhamdulillah. Nanti ada tinggalan dari kerajaan A, B, iya, betul. Bahwa benar itu ada tinggalannya. Maka kalau punya pusaka, jangan hati kita ini mengarahkan untuk satu arah yang tidak baik, yang tidak diridhoi Allah. Karena nanti pasti ada yang sesuatu yang pasti datang. Betul. Maka kita yang harus membawa pusaka ke tempat yang lebih baik. Betul. Gitu. Dan saya sendiri masih belajar. Kalau di Jogja ada Pametri Wiji, ya, saya ada sana belajar mendengarkan, misalnya nggak datang ya lewat satu video atau apa, insya Allah gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, Mas Klik, saya rasa udah. Mau satu pertanyaan. Oke. Makhluk halus jin itu, apakah dia paling suka? Bukan suka apa gimana ya? Suka tinggal di keris. Jadi sebenarnya kembali semua kepada niat pribadi. Kalau kita menganggap keris kita ini memiliki atau ada makhluknya, dia memiliki kekuatan tertentu, kadang itu yang mendompleng jin-jin tadi, akhirnya dia bertempat tinggal di keris tersebut. Tapi kalau kita nggak punya, sakitnya nanti kalau kita mimpi minta A, minta B, sebetulnya kita diperalat. Nah, akhirnya diperalat. Bukannya kita ini jadi tuan, malah kita ini jadi pembantu. Iya, betul. Harus. Dan nanti kalau kita ke Jakarta, benar. Harinya harus kasih, kalau enggak terus bagaimana? Ya kita harus bahagia, punya keris, koleksi bahagia. Betul. Jadi nanti kalau ketemu orang, dibawa ke satu bisa diajak omongan, oh ini dapur apa, ini dapur apa. Betul. Jadi punya koleksi keris itu hanya cuman menyukai keris, tidak untuk yang untuk yang lain, karena mistik. Sangat indah. Pertama pamornya, dapurnya. Saya cocok itu. Betul. Dan satu lagi, mahal. Mahal. Jadi hobi yang mahal yang ngumpulin. Tapi jangan cerita ke istri. Oh gitu. Enggak ya. Banyak uang yang nanti harus dibelanjakan. Jangan cerita ke istri, tapi bapak masuk ini loh. Nanti bagaimana kalau dihapus? Oh iya. Jadi sahabat Syiar, apa namanya, Islam itu sama sekali nggak melarang kita untuk menjadi kolektor benda-benda pusaka, baik keris, kujang, apapun namanya. Yang Islam melarang adalah sikap kita dalam mensikapi benda-benda tersebut. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, penghambaan seseorang kepada benda, permintaan seseorang kepada benda, itulah yang Islam larang. Saya sendiri kalau punya kesempatan sih pengen juga sebenarnya. Insya Allah nanti koleksi kalau suatu saat keris ini luar biasa. Saya kasih kenang-kenangan. Suatu saat. Suatu saat. Amin. Alhamdulillah. Oke, Ndra, ente mau nanya apa, Ndra? Ada bukti tertulis juga bang, misalnya itu bekas. Bekas? Misalnya oh iya. Itu punya Hamengkubuwono gitu. Ada bukti tertulisnya enggak? Oke, Mas Kelik. Ini kan tadi Mas Kelik sempat bercerita ya bahwasanya ada beberapa keris yang memang berasal dari Hamengkubuwono yang ke-7, yang ke-9, ada juga dari Mangkunegara kalau nggak salah ya. Itu ada ininya nggak, apa, tanda secara tertulis atau mereka pemberian atau cerita secara lisan yang diberikan? Kita sesama kolektor, sesama penggemar keris. Kalau misalnya bertemu ini, walaupun itu tidak secara pasti, tapi melihat dapur, melihat bentuknya ya, dari gonjo, dari besi, tanda-tandanya juga ya, dari pamornya, ya, itu sudah diketahui kalau ini model begini ini tangguh HB7. Ya, betul. Saat satu pusaka ini saya bawa ke satu teman, maka dia langsung tahu. Sebelum itu saya ngomong, wah, dia sudah tahu HB7. Iya. Kepindah ke orang kan mana itu HB7. Itu pasti. Jadi sudah. Iya, bagi orang-orang yang ahli mereka udah paham lah tanda-tanda yang dikeluarkan oleh satu misalnya keris. Kalau besinya hitam sekali, hitamnya sekali, terus
pamornya cuma sedikit. Oh, pamornya yang keluar sedikit ya? Itu orangnya tuh udah tahu posisinya hitam banget. Ini Tangguh Mojopahit. Oh, seperti itu ya. Posisinya rata-rata pamornya mahal. Pamornya ya? Ya, cuma pamornya titik. Itu kadang-kadang besinya hitam. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya. Sandi, ada mau ditanya lagi, Mas Kelik? Cukup, Pak. Oke. Kalau ngobrol ini, Wah. ada kopi, ada ini, lebih lama lagi. Dan ini baru sebagian kecil. Ada berapa, Pak Kelik? Kalau boleh tahu? Kolektor. Koleksi kerisnya total 250-an. Lebih dari 200. Masya Itu berarti Allah. taruhnya di mana, Pak? Di lemari. Di lemari, di meja. Nggak ada ruang khusus buat. Kan ada yang kolektor keris itu sampai ada ruangan khusus. Kasih dupa. Kasih kembang. Enggak, tadi kan tidak ada. Kalau ruangan khusus juga nggak punya. Ya ruangan ini tempat tidur saya kasih, cuma saya kasih di atas, tidak di bawah kaki. Oh, tidak di bawah kaki. Adab ya. Iya, adab. Penempatannya di tempat yang tinggi. Iyalah, betul. Jadi nggak ada ruangan khusus. Enggak, kita punya lemari. Saya punya lemari belakang saya taruh. Yang mana yang kosong, yang layak untuk tidak mengganggu gitu. Aman ya, naruh. Iya. Tapi ingat semua ya, kalau ada yang terselip atau hilang satu pasti tahu itu ya. Insya Allah pasti. Kalau Jadi 200 nanti kalau lebih. kumpul-kumpul terus ada yang bawa satu, saya pasti ingat. Saya pasti ingat. Ya, kalau dia bilang, wah itu susah saya ingat, wah enak itu. Selip satu. Kalau mau bawa ini nggak bisa nih gitu. Apalagi kalau yang dibawa tadi yang gading. Oh, yang gading. Waduh, itu langsung saya tahu. Dia langsung bisa langsung diamankan itu. Aduh. Sampai paling terkecil. Oke, Mas Kelik, terima kasih banyak ini informasi yang luar biasa buat saya pribadi. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat saya yang menonton siaran ini, liputan ini. Intinya memang kita sebagai hamba Allah dalam mensikapi benda-benda, koleksi budaya, koleksi para leluhur, memang jangan sampai menyalahi akidah. Apalagi kita menyandarkan hidup kita kepada benda-benda. Ya walaupun ada pamor-pamor kemakmuran ini itu segala macam, tetap ikhtiar kita didahulukan ya, Ya, Mas Kelik. harus bekerja, harus semangat, jujur, harus lurus, harus belas kasih, pitulungan juga Ya. gitu. Yang semuanya nanti akan terkumpul kepada keberkahan kita dalam hidup. Jangan mentang-mentang kita punya benda pusaka untuk kemakmuran lantas kita hidup nyantai di rumah, malas, nggak gigih berjuang, ya nggak akan muncul lah. Nggak akan datang rezeki. Kalau Iya. ada rezeki juga harus bersedekah. Nah itu, setiap rezeki yang Allah berikan ada hak orang lain. Sahabat Syiar, Mas Kelik, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, kesehatan Insya Allah, juga. Suatu saat ketemu lagi. Amin, Jogja. amin. Karena Insya Allah. banyak wisata yang di Jogja. Banyak ya, iya banyak Terima benar kasih, ya. Pak. Yang belum kita datangi. Jadi tahu tentang keris, sejarah keris. Alhamdulillah. Awam saya tentang keris nggak tahu. Iya, alhamdulillah. Baik sahabat Syiar, ini akhir dari perjumpaan kita. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat untuk kita semua, terutama sahabat-sahabat saya yang memang menggemari koleksi keris, karena banyak juga yang pertanyaan yang datang kepada saya, dia memiliki beberapa keris, bagaimana menurut saya tentang mensikapi benda itu, ya seperti apa yang tadi saya katakan. Mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita perlindungan dan pertolongan, menjaga iman yang ada di dalam diri kita. Dan selayaknya lah kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kultur budaya yang sangat kuat, kita pegang teguh selama sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah sahabat Syiar, tetap jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar dalam gelap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus